Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim. Seperti yang kita semua tahu, iblis merupakan makhluk laknatullah yang akan menggoda manusia sampai hari kiamat atau kehancuran kehidupan tiba. Tapi, jika memang keberadaannya sangat merugikan banyak makhluk, kenapa Allah tidak membinasakannya? Begini sahabat muslim, satu hal yang pasti, Allah tentu tidak menciptakan sembarang makhluk tanpa fungsi yang berarti. Semua makhluk yang telah diciptakan Allah pastilah memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Pernah suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah untuk menangkap iblis dan memenjarakannya. Nabi berharap ketiadaan iblis akan membuat manusia hidup lebih tentram dan damai tanpa dosa. Namun apa yang terjadi setelahnya membuat Nabi Sulaiman kembali melepaskan makhluk tersebut. Sebelum masuk ke cerita intinya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Pada masanya, sebuah riwayat menceritakan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kekuatan penuh menundukkan kalangan manusia, jin, dan hewan, bahkan syaitan. Kala itu, ia bekerja untuk membawa dan mengimpor batu-batuan pasir serta bahan bangunan lain untuk membangun bangunan-bangunan yang megah. Meski sebenarnya sangat kaya raya, Nabi Sulaiman tetap hanya menggunakan uang hasil penjualan tasnya di pasar untuk menutupi kehidupan sehari-hari. Saking sederhananya dan sangat memikirkan keberlangsungan manusia di sekelilingnya, Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah agar diperbolehkan memenjarakan iblis. Ya Allah, Engkau telah menundukkan padaku manusia, jin, binatang buas, burung-burung, dan para malaikat. Ya Allah, aku ingin menangkap dan memenjarakan iblis, merantai serta mengikatnya, sehingga manusia tidak berbuat dosa dan maksiat lagi. Namun permintaan ini tidak serta-merta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun mewahyukan kepada Nabi Sulaiman bahwa tidak ada baiknya jika iblis ditangkap atau dibinasakan. Wahai Sulaiman, tidak ada baiknya jika iblis ditangkap. Namun Sulaiman tetap memohon, Ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya. Lalu Allah berfirman, jika iblis ditangkap, maka banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan. Tanpa menyerah, Nabi Sulaiman berkata, Ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini beberapa hari saja. Kemudian Allah mengizinkan beberapa hari saja untuk menangkap iblis dan memenjarakannya. Lalu, apa yang terjadi? Keesokan harinya, Nabi Sulaiman mengutus pekerjanya untuk berjualan tas ke pasar. Namun, sesampainya di pasar, ada hal yang tidak biasa terjadi. Pasar tersebut kosong tanpa penghuni. Semua pedagang menutup dagangan mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, apa yang sedang terjadi? Salah satu pekerja di pasar menjawab, kami tidak tahu. Pada malam itu Nabi Sulaiman tidak makan dan hanya minum air saja. Pada hari berikutnya, anak buah Nabi kembali ke pasar untuk berjualan tas. Namun, hal yang sama kembali terjadi. Pasar kosong tidak berpenghuni. Setelah dicari tahu, manusia lebih banyak memilih untuk menutup pasar. Mereka pergi ke masjid dan menuju kuburan untuk mengingat kematian, menangis dan meratap. Mereka sibuk mempersiapkan bekal menuju akhirat, tanpa memperdulikan lagi keindahan duniawi. Hal ini tentu membuat sang nabi keheranan. Apa yang sedang terjadi, pikirnya. Nabi Sulaiman alaihissalam tentu bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perihal ini.
Kenapa orang-orang tidak bekerja mencari nafkah? Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap iblis itu, sehingga akibatnya manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah kukatakan kepadamu bahwa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan?" Mendengar jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman kemudian melepaskan iblis dan bala tentaranya. Dan benar saja, keesokan harinya pasar kembali ramai. Manusia kembali bersemangat bekerja mencari harta dunia untuk makan dan memenuhi kebutuhan hariannya. Semoga kisah ini dapat dijadikan pelajaran bahwasanya kita tentunya sebagai umat manusia jangan pernah berprasangka buruk terhadap ciptaan Allah. Percayalah, Allah tidak mungkin menciptakan makhluk tanpa memiliki fungsi dan manfaat bagi makhluk lain di sekitarnya. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu support channel Islam Wow dengan cara like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.